Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Nama saya Bambang Warsito dari SDN Bareng 3, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, saya Ika Devi Rahayuningsih dari SMK Negeri Ngasem, Bojonegoro. Saya Yanto Hadi Santoso dari SD Negeri Tergulungan 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Di sini kami akan membuat video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini Pak Bambang. Oh ya, hari ini Pak Yanto akan melakukan berperan sebagai coach dan di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Perlu Pak Yanto ketahui bahwa saya sebagai pengamat di sini tugas saya hanya mengamati, dan perlu Bapak ketahui sebelum memulai kegiatan ini Pak Yanto harus tahu bagaimana prinsip-prinsipku ya. Iya. Sebagai berperan sebagai kemitraan dan proses belajar kreatif dan maksimal. Terus gini Pak Yanto, perencanaan kehadiran penuh ya. Nanti jika pertanyaan yang berbobot harus Pak Yanto nanti laksanakan. Iya. Tapi jangan lupa jangan alur kita jika menggunakan teknik rasa. Terus sebelum itu saya punya beberapa pertanyaan Pak Yanto. Pak Yanto melakukan kegiatan coach ini tujuannya untuk apa Pak? Saya melakukan kegiatan coach ini ya untuk menemukan solusi masalah yang dihadapi oleh Bu Ika Pak. Oh iya. Ya. Nah, saya akan mendorong nanti Bu Ika kan mempunyai beberapa masalah, nanti saya akan mendorong bagaimana Bu Ika biar menemukan masalahnya itu, menemukan solusinya melalui Bu Ika sendiri. Oh ya, terus nanti terkait dengan rubrik penelitian juga Pak Yanto. Nanti gini, terus selain itu tujuannya kan Pak Yanto sudah menjawab dengan detail. Nanti juga indikator ketercapaiannya Pak. Itu kira-kira untuk dikatakan berhasil itu nanti Pak Yanto punya indikator-indikator apa? Iya, untuk dikatakan berhasil nanti saya berharap Bu Ika sebagai coach itu dapat menemukan permasalahan yang dialami itu melalui percakapan yang kita lalui bersama. Itu saya dorong nanti Bu Ika melalui beberapa pertanyaan supaya Bu Ika itu bisa memberikan pernyataan supaya bisa menemukan permasalahan yang dihadapi itu. Iya, terima kasih Pak Yanto ya. Di sini Pak Yanto sebagai coach nanti berperan bersifat kemitraan gitu Pak ya. Iya. Selamat melaksanakan, semoga saya doakan sukses. Terima kasih Pak Yanto. Siap Pak Bambang. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Yanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ika. Oh iya Bu Ika, hari ini kita melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya. Nah, saya di sini sebagai coach, Bu Ika sebagai coachingnya. Nah, tentunya apakah ada permasalahan dalam di sekolah atau di kelas Ibu hari ini? Kalau permasalahan tentu ada ya Pak ya, khususnya di pembelajaran di kelas saya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Permasalahannya itu anak-anak cenderung diam, apalagi kalau siang hari kan, karena sekolah kita kan pulangnya jam 15.15 ya sore, jadi anak-anak itu kayak bosan gitu kalau di kelas. Sudah setelah istirahat kedua itu cenderung diam, cenderung nggak minat kayak gitu loh Pak. Jadi anak-anak terlihat kurang aktif gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi anak-anak itu cenderung pasif kalau di kelas itu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melihat anak-anak atau murid Ibu seperti itu, kondisinya pasif di kelas seperti itu? Kalau perasaan saya jelas khawatir,
khawatir, jelas sedih karena apa? Nanti kalau ketinggalan pembelajaran, ketinggalan materi pembelajaran gimana? Sedangkan ada beberapa temannya kan sudah melewati materi-materi itu gitu loh. Jadi saya khawatir dengan kegagalan mereka seperti itu. Mungkin bisa diceritakan faktor-faktor apa saja BK yang menyebabkan murid-murid itu bisa kondisinya seperti itu, seperti pasif atau bagaimana di kelas itu mungkin bisa diceritakan BK. Oh iya, sebenarnya banyak faktornya Pak kalau anak-anak pasif itu. Mungkin karena salah satunya siswa itu kurang percaya diri bisa. Kemudian faktor lainnya ya mungkin karena kurang tertarik dengan pelajaran saya mungkin ya, karena kan beda mindset. Jadi Iya, iya. ketika bahasa Indonesia mindsetnya itu pasti membaca, menulis kan kayak gitu ya Kak ya. Iya, iya. Jadi anak-anak itu mindsetnya sudah literasi, apalagi kalau di siang hari. Nah siang hari, di sore hari itu kan kalau literasi itu kayak membosankan. Tapi kalau misalnya diajak kinestetik, bergerak, ada karyanya, dia itu sepertinya lebih tertarik di situ. Gitu. Gitu. Jadi mindsetnya anak yang membedakan di situ, Iya, iya. sehingga tidak tertarik dengan pelajaran saya. Mungkin anak-anak bisa seperti itu, mungkin ada faktor-faktor lain atau bagaimana gaya belajarnya di rumah Bu, mungkin disebabkan apa, kondisi di rumahnya bagaimana, itu belajarnya, cara belajarnya bagaimana? Oh iya. Malah kalau di rumah ketika saya menghubungi orang tuanya atau wali murid itu anak-anak itu jarang belajar Pak. Jadi di rumah itu anak-anak karena sudah remaja ya, menginjak usia remaja itu anak-anak cenderung gadget yang dibawa, kemudian gamesnya yang diutamakan seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Mungkin dengan kondisi seperti itu, mungkin Bu Ika punya rencana atau apa? Rencana apa saja yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif dalam kelasnya? Rencana saya mengajak murid itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya di kelas. Saya itu mengajaknya untuk misalnya belajar kelompok. Jadi kelas ini dibagi beberapa kelompok, kemudian ada karya yang harus dihasilkan. Nah itu bisa jadi anak-anak lebih tertarik di situ Pak. Atau mungkin strategi saya yang saya ubah. Misalnya ketika jam sore ada pelajaran observasi, maka anak-anak saya ajak langsung di luar kelas, terjun di lapangan, apa yang akan diobservasi, dicari objeknya, nanti si murid ini bisa menemukan sendiri kira-kira nyamannya di mana, seperti itu Pak. Jadi belajarnya lebih nyaman, lebih menarik. Nanti kan ada proyek yang dihasilkan itu, yang dihasilkan itu ya tulisan yang saya harapkan tadi itu juga termasuk literasinya bahasa Indonesia, begitu Pak. Bagus sekali Bu itu rencana itu. Apa selain apa membuat kondisi belajar yang lebih menarik di kelas, mungkin ada lagi Bu yang rencana-rencana Ibu supaya lebih apa dapat menemukan apa solusi dari permasalahan itu tadi? Misalnya ya karena kan tadi sudah ada proyeknya ya Pak ya. Iya. Strateginya sudah saya terapkan. Saya insya Allah yakin di kedepannya saya akan melakukan itu terus. Maksudnya di jam akhirnya harus ada proyek seperti itu Pak. Iya, iya. Kemudian di situ kan tadi Ibu merencanakan apa untuk mengajak murid berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Terus kemudian selain itu Bu, selain untuk faktor dari muridnya sendiri, apakah ada apa rencana yang lain, apa melibatkan orang tua atau bagaimana? Ya jelas kalau melibatkan orang tua ya Pak. Jadi saya tetap untuk mengkolaborasikan pelajaran ini supaya berhasil tujuannya, saya tetap melibatkan orang tua jelas. Jadi ada perkembangannya, nanti orang tua bisa koordinasi dengan saya, bisa kolaborasi, komunikasi, sehingga kita sama-sama ikut
andil dalam mencapai tujuannya siswa gitu Pak. Ya, bagus sekali Bu. Terus kira-kira rencana kedepannya untuk membantu anak tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan memanggil anak yang memang notabene bermasalah tersebut, ada hambatan. Kemudian saya akan berbicara empat mata dengan anak tersebut, supaya apa? Karena kalau di kelas kan didengar oleh teman-temannya. Kalau berbicara empat mata itu saya berharap anak tersebut bisa dengan leluasa mengekspresikan unek-uneknya, nggak malu dengan saya, begitu Pak. Betul juga. Nah, rencana seperti itu kiranya paling tepatnya, lebih tepatnya kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Ika? Saya akan melaksanakan rencana itu mungkin minggu depan, karena kalau sekarang saya akan menganalisis dulu, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian saya cari kebutuhannya siswa tersebut, kemudian saya cari juga metode yang tepat untuk anak yang memang harus dirangkul. Nah, setelah itu minggu depan insya Allah jam pelajaran saya akan saya eksekusi, begitu Pak. Iya Bu Ika. Secara tidak sadar Bu Ika, dari awal hingga akhir pembicaraan kita tadi, secara tidak sadar Bu Ika sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu Ika itu. Ya, secara kira-kira bagaimana kondisi perasaan Bu Ika hari ini? Alhamdulillah. Oh iya Bu Ika, secara dari pembicaraan kita tadi, secara tidak sadar Bu Ika itu sebetulnya sudah menemukan permasalahan yang Ibu Ika ceritakan tadi secara tidak sadar. Kira-kira kondisi perasaan Bu Ika sekarang bagaimana? Sudah lega atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi perasaan saya lega, plong. Jadi ada satu permasalahan yang mengganjal hati saya sudah terselesaikan. Iya Bu Ika. Ya, pembicaraan kita hari ini saya kira alhamdulillah sudah menemukan solusi. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Bu Ika. Salam Pak Bambang, luar biasa Pak Yanto telah menyelesaikan tadi tugas sebagai coach. Begini Pak Yanto, setelah saya mengamati tadi, Pak Yanto sudah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan alur, menganggap Bu Ika sebagai mitra, bukan sebagai coachnya, tapi sebagai lebih berperan kepada kemitraan. Terus saya lihat juga nanti percakapannya juga sudah sangat berbobot. Pak Yanto memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, terus menghadirkan suasana bajet pendengaran yang aktif gitu Pak Yanto. Iya. Saya kira itu Pak Yanto luar biasa. Nanti bisa kita lanjutkan untuk berikutnya. Siap. Semoga sukses untuk Pak Yanto dan Bu Ika ya. Amin. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Ika. Sebelum kita mulai proses coaching pada hari ini, di sini saya sebagai pengamat selama proses coaching dan Bapak sebagai coachnya. Sebelum memulai percakapannya Pak Bambang nanti dengan coach dengan coach, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait publik penilaian dalam observasi supaya Bapak juga tahu nanti kira-kira apa yang akan dilakukan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Nanti mohon untuk juga dibimbing dan juga diamati nanti bagaimana kegiatan saya sebagai coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Yanto, terus bagaimana saya menyiapkan diri saya dan Pak Yanto untuk hadir secara aktif dalam kegiatan ini. Baik. Pak Bambang, saya boleh tahu apa tujuan Pak Bambang melaksanakan coaching pada hari ini? Iya Bu, nanti insya Allah saya akan melaksanakan coach pada hari ini dengan Pak Yanto dengan tujuan untuk membantu Pak Yanto untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak Yanto sekarang ini. Nanti kita akan memberikan, istilahnya bukan memberikan solusi, nanti Pak Yanto lah yang menemukan solusinya sendiri. Saya hanya perantara sebagai mitra untuk penyelesaian masalah Pak Yanto. Baik, terima kasih Pak
Bambang, selamat melaksanakan tugas. Silakan dengan Pak Yanto. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Pak Bambang. Kok kelihatannya bahagia sekali pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat, ya dikatakan bahagia ya bahagia, tapi ada beberapa yang mengganjal di hati saya Pak Bambang. Ya. Kalau diperkenalkan, boleh saya tahu nggak apa sih yang mengganjal di pikiran Pak Yanto? Iya, iya Pak Bambang. Sebetulnya saya ini memiliki beberapa unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bambang. Ya, ini Pak, ya itu saya itu di sekolah itu melihat itu ada alat, yaitu alat hadrah di sekolah itu tidak terpakai gitu loh Pak Bambang. Ya, menurut saya itu termasuk saya kira itu merupakan sebuah masalah. Kenapa kok tidak terpakai? Lah, karena setiap event ada kegiatan peringatan keagamaan seperti Maulid itu kan saya lihat itu masih mendatangkan pemain dari luar lah. Kenapa kok tidak anak-anak yang dimaksimalkan untuk berlatih gitu loh Pak Bambang? Gitu ya. Terus kira-kira apa nih yang dapat saya bantu untuk Pak Yanto? Ya, kita berharap dari percakapan ini itu saya minta solusi bagaimana gitu Pak Bambang nanti untuk menemukan supaya alat itu bisa terpakai dengan maksimal, supaya itu kira-kira bagaimana Pak Bambang langkah yang harus saya hadapi nantinya. Nanti kita bantu Pak, nanti kita saling sharing, ngobrol. Terus kepinginnya Pak Yanto itu gimana sih? Maksudnya kepinginnya dari anak-anak terhadap kegiatan-kegiatan PHBI juga dalam proses penggunaan alat hadrah itu. Kepinginnya Pak Yanto itu gimana? Saya itu pengennya itu anak-anak itu bisa terlihat aktif, bisa memainkan alat itu dengan baik. Alat itu tidak nganggur, istilahnya seperti itu Pak. Bisa alat-alat itu kan sudah kita beli, sudah kita sediakan, tetapi kenapa kok tidak terpakai seperti itu kan eman gitu loh Pak Bambang. Maksud saya seperti itu. Terus gini Pak, kira-kira menurut Pak Yanto, harapan Pak Yanto kan seperti itu, bagaimana memaksimalkan alat hadrah itu, kenapa Pak? Menurut Bapak kok penting? Iya, itu saya bisa memberikan pelayanan terhadap anak itu seperti ekstra hadrah atau ekstra itu kan nanti di masyarakat itu kan bisa terlihat bagaimana sekolah itu lihat maju apa tidak. Iya, seperti itu loh Pak. Terus ini kira-kira Pak Yanto itu keinginannya seandainya terwujud dalam proses pembuatan alat hadrah, memaksimalkan alat hadrah, itu dampak positifnya bagi Pak Yanto dan lembaga Pak Yanto nanti ada nggak kira-kira menurut Pak Yanto? Ya, kalau dampak positif tentunya pasti ada Pak Bambang. Ya, misalkan karena nanti alat itu secara maksimal dipakai oleh anak-anak, tentunya dampaknya akan bagus di mata masyarakat. Nanti masyarakat pun akan melihat, oh ya ini loh kondisi sekolah SD kita itu sudah bagus, layak untuk dalam pelayanan masyarakat, seperti itu Pak Bambang. Biar kelihatan. Iya, gitu iya ya. seperti itu. Benar-benar Pak Yanto, saya setuju sekali dengan Pak Yanto. Jadi biar kelihatannya SD-nya itu bisa maksimal dalam pelaksanaan penggunaan alat-alat hadrah kita ini. Terus untuk itu Pak Yanto, apa sih sebenarnya kendalanya untuk anak-anak itu dikatakan tidak bisa atau tidak mampu untuk menggunakan alat itu? Memang ada kendala atau memang gimana? Iya, ini tentunya Pak Bambang yang jadi kendala. Sebetulnya dulu pas waktu membeli alat itu sudah ada yang membimbingnya Pak. Tapi setelah Bapak gurunya itu sudah pensiun, akhirnya terjadi kekosongan yang membimbing, akhirnya terbengkalai alat itu. Nah, kita sebagai guru itu juga sudah berusaha untuk membina anak itu
melalui beberapa referensi seperti dari YouTube atau ya dari bagaimana apa itu, tapi masih kurang maksimal gitu Bang. Nah, saya harapan saya itu nanti itu kita bisa mendatangkan seorang guru yang profesional untuk anak tersebut supaya bisa memainkan secara bagus. Oh, berarti dulu itu juga pernah ada. Sudah ada betulnya, tapi sekarang sudah sempurna gitu. Jadi sekarang posisinya SD-nya Pak Yanto itu nggak ada pelatih ya? Iya, nggak ada pelatih Gitu, ya benar-benar Pak. Jadi untuk anak-anak itu memang kendalanya itu ya. Kendalanya sementara ini tidak ada pelatihnya gitu. Terus gini Pak Yanto, kira-kira yang ingin Pak Yanto lakukan untuk mencapai itu apa sih? Mungkin yang pertama itu saya akan koordinasi dulu sama kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain supaya usulan saya yaitu terkait dengan mendatangkan guru atau pelatih yang profesional untuk melatih anak-anak supaya bisa memainkan hadroh secara baik seperti itu. Iya ya gitu Pak. Terus ini kan yang Pak Yanto ingin lakukan itu mendatangkan pelatih bekerjasama dengan wali murid, guru dan teman-teman yang lainnya gitu Pak. Terus rencana Pak Yanto ini kira-kira kapan Pak Yanto untuk bisa melaksanakan? Ya saya kira untuk rencananya saya kan secepatnya Pak. Mungkin minggu depan atau minggu-minggu ini saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Tetapi dari sini saya juga berpikir, saya paham kondisi sekolah. Nah, kondisi sekolah itu untuk tahun ini kan otomatis menambah anggaran kan tidak bisa karena anggaran sudah dipas, sudah jatah untuk itu belum ada Bang. Mungkin bisa ya kiranya tahun anggaran yang tahun depan. Kalau tahun depan mungkin bisa karena saya pun juga tahu kondisi sekolah, kondisi saat ini kan saya juga sebagai bendahara sekolah. Nah, mungkin saya tahun depan akan mengusulkan itu supaya kepala sekolah pun juga meng-ACC usulan saya tadi. Mungkin itu Pak rencana saya. Berarti untuk beberapa waktu ini masih terkendala anggaran itu. Berarti insya Allah rencananya akan dianggarkan pada angkas tahun 2025. Iya, tahun depan mungkin luar biasa. Ini Pak Yanto. Ini kan Pak Yanto sudah dari awal tadi ngobrol masalah rencana dan masalah tindakan, juga masalah waktu tadi kan sudah semua Pak Yanto sudah menerangkan. Terus menurut Pak Yanto semua itu nanti dikatakan berhasil itu tolak ukurnya itu apa Pak? Atau indikator yang menurut Bapak itu dikatakan berhasil? Untuk tolak ukur kegiatan itu bisa dikatakan berhasil itu saya kira gitu Bang. Ketika anak-anak itu terlihat bisa menampilkan atau memainkan sebuah alat hadroh tadi, itu pasti dalam benak masyarakat pun akan tampak keberhasilannya. Oh ya, anak-anak ternyata ada bakat tersendiri. Oh ya, seperti itu Bang. Bisa menampilkan, bisa memainkan hadroh dengan baik. Mungkin itu alat tolak ukurnya pada anak. Oh iya benar Pak Yanto. Berarti setidak-tidaknya anak kan sudah berani tampil. Iya betul itu kegiatan yang ada di sekolah itu berarti anak sudah bisa tampil. Terus gini Pak, terus menurut Pak Yanto untuk menjaga kontinuitasnya itu artinya ini anak-anak ini agar bisa rutin berlatih itu nanti bagaimana Pak Yanto? Untuk menjaga kontinuitasnya itu saya kira ya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak dan memberi dorongan terhadap anak untuk tetap semangat dalam belajar bermain hadroh. Itu Pak. Jadi membiasakan iya. Kegiatan Iya betul sekali Pak. Di jam-jam istirahat atau jam tertentu. Iya. Ya gitu. Luar biasa Pak Yanto. Dari perbicaraan kita tadi secara tidak langsung kan Pak Yanto sudah menemukan solusinya sendiri. Baik dari penyelesaian masalahnya Pak Yanto sangat jelas tadi menerangkan. Sekarang bagaimana Pak perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya hari ini lega sekali Bang. Karena secara tidak langsung dari pembicaraan kita ini, oh ya ternyata saya bisa menemukan permasalahan itu saya sendiri. Benar. Saya di sini tadi tidak memberi solusi Pak, tapi sekali, hanya sebagai mitra. Ya, saya berharap semoga Pak Yanto dan rekan-rekan guru lainnya di sekolah dapat kompak untuk memotivasi anak-anak didiknya untuk melakukan kegiatan berlatih
dan nanti hasilnya kan dapat ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan seperti harapan Pak ya. Itu Pak Yanto harapan saya. Saya kira itu cukup Pak Yanto, nanti bisa kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatannya. Terima kasih Pak Bambang ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yanto. Salam. Terima kasih Pak Bambang. Hari ini sudah selesai ya coachingnya? Sudah Bu, sudah. Tadi saya sudah coaching dengan Pak Yanto, mencoba untuk memaksimalkan kemampuan saya tadi. Tapi ya saya belum tahu Bu bagaimana tadi maksudnya hasilnya. Iya Pak Bambang. Tadi setelah saya mengamati Pak Bambang sebagai coach dan Pak Yanto sebagai coachee, Pak Bambang sudah menyelesaikan coaching ini sesuai dengan alur tirta dan menggunakan metode rasa. Dan saya terima kasih Pak Bambang sudah membersamai Pak Yanto sehingga Pak Yanto bisa menemukan solusinya sendiri tanpa dibantu mencari solusi oleh Pak Bambang, sehingga Pak Bambang ini sudah mengajukan pertanyaan yang konstruktif yang berbobot. Terima kasih Bu waktunya. Tadi saya ini hanya belajar Bu, mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang entah itu berbobot atau belum, menurut saya kita masih dalam proses belajar. Terima kasih waktunya yang diberikan Bu Ika kepada saya, telah memberi kepercayaan kepada saya sehingga saya mampu untuk menjadi coach kepada Pak Yanto. Jadi di sini saya tidak memberikan solusi, tapi Pak Yanto sendiri yang menemukan solusinya gitu Bu. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih gitu Bu. Sama-sama Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Yanto. Ya, hari ini Bu Ika, saya akan mengamati kegiatan Bu Ika yang rencananya akan melakukan coaching terhadap Pak Bambang ya. Iya. Nanti saya akan amati, nanti coba lakukan coaching sesuai dengan petunjuk yang ada, sesuai dengan alur yang sudah seperti alur tirta kemarin ya, buat pertanyaan yang berbobot, dan selamat melaksanakan tugas coaching. Terima kasih Pak Yanto. Saya akan melaksanakan tugas coaching ini dengan Pak Bambang sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, ceria dan bahagia gitu hari ini. Iya Pak Bambang, sesuai janji saya yang kemarin, kalau hari ini saya akan mencoba menjadi coach Oke. untuk jenengan. Kira-kira apa permasalahan yang jenengan hadapi? Gini loh Bu, sebenarnya sih dikatakan masalah yang enggak gitu berat juga, tapi selalu mengganjal dalam pikiran saya. Ini loh Bu, ini kan sudah musim penghujan, jadi anak-anak itu pada saat musim penghujan, terutama di sekolah saya kan sekolah pelosok, jadi untuk masuk ke lokasi sekolahnya kan medannya becek. Pada waktu musim-musim seperti ini, anak-anak itu juga banyak yang nggak masuk gitu Bu. Nah, nggak masuk itu bukan hanya masalah medan saja, tapi juga karena katanya disuruh membantu orang tuanya di rumah untuk kegiatan-kegiatan seperti menanam jagung, membantu orang tua di rumah dengan mengirim ke ladang gitu. Itu masalahnya. Oh gitu ya. Ya. Pak Bambang, kira-kira apa tujuan dari Pak Bambang dalam kegiatan coach pada hari ini? Kira-kira harapannya Pak Bambang setelah kegiatan coaching ini apa? Gini Bu, kalau harapan saya itu tujuannya itu saya dapat menyelesaikan masalah ini, masalah yang selalu mengganjal dalam pikiran saya. Terus untuk harapannya saya dapat menemukan solusi Bu, solusi dari permasalahan ini, sehingga saya lega dapat menyelesaikan permasalahan yang sering mengganggu pikiran saya gitu. Oh gitu. Baik Pak Bambang, kira-kira kalau harapan Pak Bambang ini bisa terwujud, apa manfaat atau dampak yang ditimbulkan untuk Bapak atau sekolah Pak Bambang sendiri? Nanti untuk menurut saya ini manfaatnya kan untuk anak-anak yang tadinya bolos, tidak masuk sekolah tanpa izin dengan alasan membantu orang tua, itu seandainya anak-anak itu nanti sudah tidak seperti itu, nanti kan
insya Allah itu anak-anak kan jadi full masuk, terus saya juga dapat menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan maksimal, terus dapat mempengaruhi teman-teman yang masuk itu menjadi bersemangat karena banyak temannya gitu. Jadi kalau menurut saya itu manfaatnya untuk saya sendiri itu, saya sendiri juga maksimal dalam penyampaian materi untuk lembaga, dapat memajukan lembaga dunia pendidikan saya khususnya dan dunia pendidikan di kabupaten kita ini gitu pada umumnya itu bukan menurut saya. Baik Pak Bambang. Kan anak-anak tadi ada yang menerbelakangi kalau tidak masuk karena apa, alasannya apa kan gitu ya. Iya, gitu. Kira-kira apakah ada penyebab lain selain hal tersebut? Apakah mungkin ada penyebab sehingga anak tersebut terpengaruhi memilih untuk membantu orang tuanya atau tidak masuk sekolah? Kalau penyebabnya, kalau menurut saya itu selain hal-hal tersebut tadi kan disuruh bantu, terus juga masalah medan, Iya. terus motivasi Bu kalau menurut saya. Jadi motivasi untuk anak-anak itu kurang, motivasi dari orang tua dan keluarga itu masih kurang Bu. Motivasinya rendah, jadi anak-anak itu ya ogah-ogahan gitu loh. Iya. Kira-kira apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk mencapai harapan Pak Bambang itu? Nanti kalau yang akan saya laksanakan untuk mencapai harapan saya itu, saya pengennya itu mengundang wali murid, terus semua pihak sekolah untuk dikumpulkan untuk dijak ngobrol bareng gitu Bu, untuk dijak ngobrol bareng masalah menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana solusinya, kita sharing lah, kita dengan wali murid, kita dengan kepala sekolah. Kira-kira apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk mencapai harapan Pak Bambang itu? Gini Bu, kalau yang pinginnya saya lakukan itu gimana ya, nanti saya akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru untuk mengundang wali murid dan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah, istilahnya warga sekolah ya, baik wali murid dan pemuda, untuk ngobrol atau menganalisa permasalahan ini, bagaimana solusi yang akan kita hadapi untuk anak-anak yang sering bolos karena kurangnya motivasi dan juga karena medan serta juga dari orang tua. Oh gitu Pak. Kapan kira-kira Pak Bambang akan melakukan hal tersebut? Rencana saya sih sebenarnya ya secepatnya ini Bu, dalam minggu-minggu dekat ini. Tapi di lembaga saya itu juga masih full Bu kegiatan, baik kegiatan pelaporan bos atau ini kan sebentar lagi kan juga ada kegiatan AKM yang mungkin istilahnya nanti bisa mundur sampai November Bu, rencana saya gitu. Oh baik. Kalau boleh tahu cara ngukurnya tingkat keberhasilan Pak Bambang ini, nanti cara ngukurnya bagaimana Pak? Nanti cara mengukurnya untuk tingkat keberhasilan dalam penyelesaian permasalahan ini ya istilahnya pembelajaran yang dilakukan itu sudah normal, anak-anak sudah masuk, terus sudah adanya dukungan dari wali murid mengenai kegiatan pembelajaran agar anak-anak itu tetap rajin waktu masuk musim penghujan ini. Berarti tidak ada pembeda antara musim kemarau dan musim penghujan, jadi anak-anak itu sudah full masuk gitu setiap hari dengan tanpa alasan membantu orang tua atau alasan medan. Baik, berarti tindakan ini akan dilakukan secara kontinu ya Pak ya, berkelanjutan itu. Sekarang bagaimana untuk menjaga agar hal yang baik tadi tetap terjaga secara kontinu, artinya tidak terputus, tidak hanya pas hari itu saja atau bulan itu saja, anak-anak tetap selalu aktif, tetap selalu semangat tadi, meskipun hujan, meskipun kemarau, anak-anak tetap aktif sekolah. Ini Bu, kalau agar kegiatan tersebut tetap berkelanjutan, OTP-nya tetap berlanjut, itu rencana saya kan tadi mengundang wali murid. Hal tersebut terjadi kan karena kurangnya motivasi dari wali murid. Jadi rencana saya akan terus
melakukan kegiatan rutin pertemuan istilahnya dengan wali murid, kegiatan bulanan dengan istilahnya istiqosa bersama atau parenting lah istilahnya juga, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya berdampak memotivasi kepada anak didik melalui bantuan orang tua wali murid. Jadi kegiatannya itu rutin, nanti insya Allah kita laksanakan dengan lembaga saya di setiap bulan atau hari tertentu. Oh gitu, baik. Secara tidak sadar Pak Bambang tadi sudah mengurai solusi dari permasalahannya Pak Bambang sendiri. Tanpa saya membantu mencari solusinya ya Pak Bambang ya, saya hanya bertanya kepada Pak Bambang yang menjawabnya, Pak Bambang yang bisa menemukan solusinya sendiri. Kira-kira perasaannya Pak Bambang hari ini bagaimana? Kalau perasaan saya alhamdulillah dulu lega, plong istilahnya. Jadi secara tidak sadar, oh iya ya, jadi bisa gitu ya. Saya itu tadi sebelum kesini itu pikiran saya itu buntu tuh, bagaimana solusinya hal-hal seperti ini. Jadi alhamdulillah Bu Ika itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memancing solusi-solusi kepada saya, sehingga saya itu bisa ya ternyata gitu. Baik Pak Bambang, sebenarnya solusi itu sudah ada dalam diri Bapak sendiri, Bapak gali sendiri. Sekarang sudah plong, semoga Pak Bambang dan guru lainnya di sekolah dapat selalu memberikan motivasi dan layanan yang terbaik untuk anak didiknya jenengan, sehingga anak-anak ini mampu termotivasi, jadi lebih aktif lagi untuk dalam pembelajaran ya Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu atas waktunya yang diluangkan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan kemampuan saya sendiri. Luar biasa untuk Bu Ika, terima Luar kasih biasa banyak. juga untuk Pak Bambang, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Iya, waalaikumsalam Pak Yanto. Ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan posting pada Pak Bambang ya Bu Ika ya. Tapi yang saya observasi tadi, saya melihatnya sudah bagus, sudah menggunakan alur cerita dengan baik, pertanyaan-pertanyaan pun juga sudah terjawab saya lihat tadi ya. Cuma kedepannya bisa ditingkatkan kembali, mungkin membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, seorang OC bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Iya Pak, tadi saya hanya membantu Pak Bambang untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi saya tidak membantu mencari solusi. Jadi saya hanya bertanya, memberikan pertanyaan konstruktif sehingga Pak Bambang bisa menemukan masalahnya sendiri secara mandiri. Seperti itu Pak. Iya, tiga. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan baik lagi seperti ini. Terima kasih Pak.